Cuma mau tahu aja sih, kalau dari Ko Re sama Suli. Nafas dulu. Oke. Inhale, exhale silakan. Kita semua ini kan tidak like you lah ya, yang you punya experience dan duit yang different gitu ya. Sekarang kalau kita ikut ini gitu ya, the praktek realnya, ya kan. Misalkan lah ya, kalau you jadi orang yang you punya cuma 100 sampai 1 M, itu duit yang normal lah ya. Tapi kalau 10 M udah agak tinggi ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang you lakuin kalau you punya range duit di 100 sampai 1 M, untuk karena kan lain-lain duit orang. Tapi kalau untuk 100 sampai 101 M itu gimana caranya sampai ke 100 billion? What you doing? The real praktek. Jadi jangan cuma kasih apa ya maksudnya, you akan lakuin apa sih gitu. Supaya you bisa sampai ke 100 billion. Ketika punya uangnya adalah 100 antara 100 sampai juta 1 sampai M lah. 1 Karena kita miliar. kan di berbagai duit orang beda-beda nih ya. Tapi kalau 10 M itu sudah levelnya lumayan tinggi ya. Tapi kalau 100 sampai 1 M mungkin punya average lebih banyak orang yang punya duit itu gitu. Oke. Saya pengen tahu kalau you jadi orang yang dengan duit situ apa yang lakuin sampai you bisa 100 billion dan dalam waktu berapa lama? Oke, mungkin boleh Suli dulu untuk Oke. dijawab. Pick a specific niche ya. Jadi aku jagonya di mana, semuanya bisa gitu. Tapi apakah gini, 10 M itu menurutku possible lah. Reach kayak semua orang di ruangan ini pasti bisa hit 10 M lah. Yang di ruangan ini ya. Gitu. Tapi kalau reach 100 itu udah a different game sih. Itu luck factornya semakin besar sih. Jadi kalau kita ngomong, misal cari 10 M itu mungkin 100% skill ya. Kita ngomongin gitu. Tapi kalau pengen cari 100 M, mungkin itu hokinya itu udah bertambah jadi 20%, 30% gitu. Skillnya itu, faktor skillnya berkurang gitu. Nanti hit 1 T mungkin berkurang lagi skillnya gitu. Sampai ada titik misal sampai 1000 T, 10.000 T itu udah gak masuk akal. Itu skill sama hokinya udah ada faktornya gitu. Jadi menurutku momentum sama skill itu berpengaruh gitu. Cuma kalau ditanya gimana caranya buat nge-reach certain amount, menurutku itu kita harus T-shape skill ya namanya. Kita harus jago, bener-bener jago banget di satu bidang sampai kita bisa bilang kalau nggak ada orang yang bisa ngalahin aku di bidang ini gitu. Jadi misal, contohnya misal aku dulu jadi video editor gitu ya, aku ngedit video gitu. Sekarang masih ngerti gitu. Desain juga kurang lebih masih ngerti. Gimana caranya desainer itu bisa hit 10 M? Ya pertama jadi desainer paling bagus, paling jago gitu. Terus saya bikinin community atau apapun itu, ya bikinin agency atau apapun itu possible juga gitu. Dari hasil agency, pokoknya bikin sistem. Intinya dari sistem atau agency atau company ini ya hasilnya itu diinvestasikan gitu. Jadi basically ngajarin orang buat ngedesain di bawah-bawahku dan cari projectnya gitu. Hasil projectnya dipakai buat investasi di compound 30%-an ya 20-30%-an ya setiap tahun itu kurang lebih